Nggak apa-apa sambil nunggu teman yang lain masuk ya. Saya mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena ada seminar juga dan bagus topiknya ya, terutama untuk teman-teman yang di klinik nanti ikut yang di seminar. Ini saya juga baru bikin sambutan juga. Jadi aduh lari-lari hari Sabtu ini nggak libur juga ternyata. Ada pertemuan dengan S1, ternyata di nurse juga diminta sambutan dadakan lagi. Jadi saya barusan karena pindah-pindah Zoom juga pusing ya laptopnya. Barusan saya baru bikin video. Oke, untuk sains keperawatan ini textbook yang digunakan salah satu banyak sebenarnya bahannya nanti saya kalau ada yang lain saya akan upload ya di PLM. Ini textbook yang saya sebenarnya bagus isinya gitu. Ini sudah saya upload juga di PLM. Kemudian RPS kelas A maupun RPS kelas B ya sudah. Sebetulnya enaknya kelas kan hanya 29 mahasiswa ya, masing-masing kelas itu. Saya ngomong 2 kali itu kadang-kadang kan ada yang tidak persis sama antara kelas A dan B gitu kan, biar sama dapatnya enaknya tuh gabung sebetulnya, tetapi barengannya itu ada kuliah berbasis apa ya, berbasis praktik itu ya, jadinya bentrok juga antara kelas A dan kelas B. Cuma mudah-mudahan nanti kalau ada kesepakatan kita bisa gabung gitu. Jadi bicaranya enak. Dan pada saat kalau diskusi, kalau tambah banyak ini tuh kan masukannya tambah bagus ya. Kalau RPS mungkin nggak perlu diinikan ya, nanti kalian bisa baca sendiri dan ada penugasan-penugasan di situ, termasuk penugasan penerapan teori-teori ya. Jadi untuk dosen PJMK-nya kan saya dan Pak Heri, baik kelas A maupun kelas B, tapi kami pasti komunikasi ya. Dosen pengajarnya ada saya, ada Pak Kumbo, ada Pak Heri dan Pak Suryanto. Untuk topik yang minggu pertama sudah saya masukkan di PLM. Kemudian untuk pengumpulan tugas kemarin sebenarnya awalnya di kelompok di kelas B itu saya mau tugas individu. Ternyata teman-teman sepakatnya Bu kelompok saja. Oke, berarti kita samakan di nanti di kelas A juga kita jadinya tugas kelompok. Nanti kita masuk di materi ya. Seperti itu. Tolong nanti PJ-nya di screenshot biar saya kirim ke saya biar saya bisa masukkan di sini untuk bukti bahwa Anda kuliah ya. Itu. Jadi bisa dilihat di ini ya di PLM. Oke, sekarang untuk materi terkait nursing history. Sebetulnya ini tuh bentuk review ya, review Anda harusnya sudah dapat waktu S1, waktu D3 juga. Sains yang kurikulum sebelumnya sebetulnya tidak ada itu nursing history, karena nursing history itu adanya di S1. Kurikulum AIPNI yang baru yang S1 jadi tidak ada nursing history, di S2 malah ada nursing history gitu. Tetapi mungkin levelnya saya bedakan. Jadi kalau di S1 nursing history-nya memang pengenalan terkait profesi keperawatan ya. Bagaimana sih keperawatan di terutama di Indonesia gitu. Mereka karena dari SMA dan mereka harus paham itu. Kalau di S2 nanti menganalisis ya berdasarkan, jadi nursing history-nya saya bawanya dari luar. Nanti tolong kamu lakukan analisis berdasarkan kondisi di kita gitu. Jadi nanti kamu bisa karena levelnya sudah master ya, menganalisis apakah yang di luar itu di era zaman dulu itu pada saat sekarang kondisinya sama dengan di kita, atau kita juga sama-sama tuh majunya di luar. Jadi Anda nanti menganalisa itu ya, karena sudah levelnya sudah harus analisis kalau untuk master ini. Oke, ke nursing history. Jadi saya mungkin tidak akan terlalu ini ya, karena ini kan review saja sebetulnya nursing history. Tapi nanti kita kaitkan dengan tugas Anda ya. Jadi topik-topiknya kan nanti ada ini, topik-topik yang akan saya berikan. Karena buku-buku textbook sains keperawatan, fundamental of nursing-nya kan dari Barat dan kita mengadopnya memang untuk nursing ini ke Amerika dan Kanada ya. Jadi
asal usul keperawatan profesional juga memang di sana berkembangnya ya. Eh, yang maju itu kan di sana. Jadi kita ambilnya dari sana. Nah, nanti kita terapkan coba di kita seperti itu enggak gitu. Tolong nanti kamu analisis dan itu dijadikan tugas ya. Oke, untuk topik yang pertama, subtopik yang pertama itu keperawatan di zaman kuno. Informasi kita tahu sendiri bahwa dalam banyak kelompok masyarakat pemberian asuhan keperawatan itu jadi kayak seperti tugas perempuan ya, karena adanya mother instinct kan, mother instinct bahwa jadi merawat itu adalah tugasnya perempuan, dan merawat orang sakit itu juga ditugaskan kepada tabib, dukun atau anggota suku laki-laki lainnya. Jadi untuk penyembuhannya adalah tabib ya, atau dukun. Tidak adanya pendidikan formal dalam perawatan orang sakit yang tersedia. Perawat paling awal mempelajari seni mereka melalui tradisi lisan yang diturunkan. Jadi ya seperti sebenarnya di kita juga masih keperawatan zaman kuno ini masih ada ya di beberapa daerah ya. Misalnya kalau saya di konteks keperawatan maternitas, kita mengenal dukun paraji. Dia itu tidak ada pendidikan formal gitu, merawat ibu yang hamil sampai melahirkan, sampai dia menyusui bayinya, sampai merawat bayinya gitu. Dan dia tidak melalui pendidikan formal, dia diturunkan dari orang tuanya yang dukun paraji juga. Nah seperti itu. Jadi ternyata keperawatan zaman kuno itu di kita masih ini ya, masih ada juga gitu. Kan itu bukan merawat Bu, terus apa gitu, sama-sama merawat kan, merawat si ibu hamil sampai melahirkan, sampai melakukan perawatan bayinya gitu, tetapi tanpa pendidikan formal. Kemudian keperawatan zaman kuno ini, bukti yang tersedia menunjukkan ini udah masuk Masehi nih, perawat pertama kali membentuk diri mereka menjadi kelompok yang terorganisir selama era Kristen awal ya. Ada diakon ya, diakon ini adalah ibu atau janda Romawi dengan latar belakang pendidikan tertentu yang dipilih oleh uskup gereja. Jadi latar belakang keagamaan ini yang keperawatan munculnya perawat dari para biara ya. Sebetulnya karena kita sumbernya banyak dari barat, buku-bukunya jadinya tidak muncul, padahal di era Masehi ini sudah ada juga di era Rasulullah perawat Islam pertama ya, Rufaidah. Jadi dia juga sebetulnya sudah melaksanakan perawatan modern sebetulnya, tetapi karena sumber-sumber kita kan dari ini jadi tertutup tuh yang Rufaidah ya. Di keperawatan zaman kuno ini di era Kristen awal ini ada Saint Fabiola, dan Saint Fabia ini perawat kunjungan pertama karena keahlian perawatan rumah yang dia berikan atau melakukan home care dia ya. Dan Saint Fabiola ini yang mengoperasikan rumah sakit Kristen pertama di Roma. Dan itu juga nanti kita lihat, tolong dianalisis di Indonesia sama enggak gitu kondisinya. Apakah background agama itu rumah sakit seperti kan di kita juga yang awal-awal di Indonesia ini Cikini ya, PGI Cikini, kemudian San Carolus, San Bromius ya. Di Bromius itu kan sebenarnya backgroundnya agama juga ya. Dan itu mereka juga mendirikan sekolah-sekolah keperawatan. Nah, keperawatan di zaman kuno ini perawatan yang lebih baik dan seringkali paling aman disediakan di rumah sendiri, di mana seorang perawat oleh anggota keluarga, klan atau temannya. Perawat dan rumah sakit hanya jadi perawatan di rumah sakit itu untuk kalangan miskin. Jadi kalau yang memang menengah ke atas dia dilakukannya di rumah. Nah, suster-susternya itu yang datang ke rumah untuk melakukan perawatan ya. Nah, ini saya sisipkan sedikit aja bahwa kita juga harus tahu bahwa sebetulnya selain dari sumber yang bahwa Florence Nightingale dan sebagainya, kita juga punya tokoh Rufaidah Al-Islamiyah sebagai perawat muslim pertama di dunia ya di era Rasul. Dia sama kan waktu Nightingale juga dia awal itu pada saat perang Crimea ya. Nah sama Rufaidah juga
dia itu aktif di perang Badar, Khandaq, Uhud, karena disitulah pada saat perang itulah biasanya perawat itu sangat diperlukan karena untuk melawat orang-orang yang luka perang. Dan perang di era kini nanti bisa kamu analisis juga, misalnya sekarang memang di Indonesia nih perang secara fisik nggak ada perang tembak-tembakan, tetapi perang apa? Perang pandemi. Di situ juga. Nah, setiap saat perang tuh biasanya perawat itu memang muncul tuh gitu. Dan dibutuhkan ya. Baru terdengar, baru dilirik gitu profesi perawat itu. Kemudian masuk setelah yang kuno, masuk ke perawatan di Eropa atau modern awal. Nah, di sini ini stigma masyarakat juga jelek kepada perawat karena adanya tulisan ya dari Charles Dickens terkait reformasi sosial yang menggambarkan kondisi asuhan keperawatan yang buruk ya, dikarenakan perawat pada saat itu terlibat dengan hal-hal yang tidak etis ya dalam melakukan asuhan keperawatannya. Nah, kemudian dalam keadaan yang memprihatinkan karena kondisi yang sangat memandang bahwa perawat itu perilakunya tidak etis gitu dalam melakukan asuhannya, tidak bisa maksimal. Nah, muncullah Florence Nightingale ya. Dan ini dijadikan ibu keperawatan karena dia menjadi asal usulnya adanya keperawatan profesional. Jadi muncullah Florence Nightingale ya yang akan mereformasi keperawatan dan meletakkan dasar untuk keperawatan sebagai sebuah profesi. Dan Florence ini mendedikasikan hidupnya untuk melayani kemanusiaan. Meskipun dia menghadapi tantangan yang luar biasa karena dia bukan dari kalangan menengah ke bawah, sebenarnya dia kan masuknya kalangan bangsawan yang sebetulnya tidak pas gitu untuk melakukan perawatan. Jadi dianggapnya itu kan merawat orang sakit dan sebagainya itu bukan untuk pekerjaannya seorang bangsawan, tetapi Nightingale ini mendedikasikan hidupnya untuk itu. Mungkin nanti kita akan ada nggak tahu sudah ada yang nonton atau belum. Saya ada video yang diproduksi oleh Johnson Johnson bagaimana mereka merespek profesi perawat itu ya. Florence Nightingale dan asal-usul keperawatan profesional ini karena perang Crimea pecah, tingkat kematian pasukan Inggris itu tinggi ya, yang meninggal karena penyakit, bukan karena perangnya gitu. Jadi karena kondisi setelah dia misalnya tertembak, bukannya jadi selamat malah tambah ini karena kesakitan yang lain. Dan Nightingale ini percaya bahwa kotoran bukan patogen mikroskop adalah penyebab penyakit. Dia memulai kampanye untuk membersihkan barak tentara. Jadi disitulah ventilasi pentingnya kebersihan. Nah, sebetulnya Rufaidah juga menerapkan hal itu karena kan dalam Quran juga sudah ada terkait kebersihan dan sebagainya. Jadi harus ada sih yang membuka juga gitu bahwa sebetulnya keperawatan itu sudah dimulai juga di era Rasul ya, hanya sedikit memang yang mengangkat hal tersebut. Untuk Nightingale ini sampai orang Inggris itu membentuk dana perwaliannya sebagai apresiasi bagi Nightingale. Perwalian ini untuk apa? Untuk peningkatan sekolah keperawatan. Mereka mendirikan sekolah keperawatan. Jadi bahwa seorang perawat itu ternyata memang harus terdidik gitu, harus tidak hanya asal bahwa saya punya empati, saya punya rasa caring untuk merawat pasien, tetapi juga harus terdidik karena dengan melalui pendidikan itu dia akan melakukan optimalisasi dalam melakukan perawatan kepada pasien. Ini asal usul keperawatan profesional di Amerika Serikat. Nah, 1 dekade setelah era Nightingale ya. Nah, di Amerika juga ada perang juga. Nah, disinilah kan kata saya juga kalau sudah perang, perawat ini muncul. Banyak perawat sukarelawan, wanita yang pergi berperang hanya untuk dengan dasar tentang asuhan keperawatan dan pengalaman pribadi. Jadi sebelumnya punya pengalaman merawat orang, jadi relawan. Pengaruh perang saudara ini meletakkan dasar untuk keperawatan profesional di Amerika. Karena mengubah persepsi masyarakat tentang pekerjaan perempuan di luar rumah dan mengubah opini publik tentang pekerjaan perempuan dalam perawatan kesehatan. Jadi sudah mindsetnya berubah nih karena ada kontribusi para perawat perempuan ini ya di medan perang.
Nah, pengaruh perubahan sosial di Amerika Serikat setelah Perang Saudara, kota-kota di Amerika mengalami pertumbuhan, kemudian kondisi di lembaga kota juga sama dengan yang kondisi di Inggris banyak, tetapi nah ini ada perubahan sosial, akhirnya perawatan juga sudah tidak sesuai lagi nih, sudah agak menyimpang, tidak etis lagi gitu ya. Nah, kemudian adalah pendirian sekolah perawat pertama tahun 1872, bayangkan 1872 sudah ada sekolah perawat permanen pertama di Amerika ya. Kalau di kita kan yang profesional, kalau untuk D3 memang 1980-an ya. Tetapi kalau untuk vokasional 1960-an kalau untuk D3. Tapi 1985 untuk itu yang untuk profesional ya, untuk keperawatan S1. Kemudian kondisi di sekolah pelatihan perawat. Nah, Dewan dan dokter rumah sakit juga menyadari keuntungan ekonomi dari penggunaan tenaga kerja pelajar di bawah naungan pelatihan klinis di dalam pemberian perawatan kepada pasien yang dirawat di rumah sakit. Karena siswa ini cenderung patuh, perawatan yang mereka berikan murah, efisien, dan lebih hemat biaya ya. Nah, itu jadi mereka juga menyadari mahasiswa-mahasiswa keperawatan ini juga efisien nih digunakan di rumah sakit ya. Kemudian adanya kemajuan dalam sains dan kedokteran pada awal abad ke-20, gejala dan riwayat kesehatan dari banyak penyakit sudah diidentifikasi dengan perawatan medis, perawat terdidik diperlukan untuk membantu perawatan dan pengobatan pasien dengan kondisi dan kebutuhan yang semakin kompleks. Jadi tidak bisa lagi hanya asal perawat karena sudah banyak hal gitu ya terkait penyakit yang sudah diidentifikasi dan yang perlu bahwa perawat itu nanti kerjasama dengan perawatan medisnya juga harus paham kondisi patologis dan sebagainya, jadi harus terdidik. Nah, kemudian asal-usul keperawatan kesehatan masyarakat. Jadi pada abad ke-19, bidang keperawatan kesehatan masyarakat dilembagakan, yang menyediakan area ketiga di mana lulusan perawat dapat menemukan pekerjaan. Jadi tidak hanya di rumah sakit, lulusan tadi kan sudah dibuka tuh sekolah-sekolah perawatan, tetapi juga mereka bisa di area masyarakat. Nah, keperawatan distrik berasal dari Inggris di era 1860-an. Jadi Lilian Ward ini perawat komunitas tokoh ya, perawat komunitas pertama, memulai keperawatan ke rumah-rumah, ke pemukiman ya. Kemudian jadi adanya dana dari suatu kelompok komunitas masyarakat bangsawan lah ya. Kemudian dia akhirnya membuat suatu seperti klinik yang menawarkan perawatan untuk membantu para imigran. Jadi itu asal usul keperawatan kesehatan masyarakat atau perawat komunitas. Nah, Oktober 1902 Ward mengirim salah satu perawat. Nah, ini asal usul dari kesehatan masyarakat tadi hanya untuk imigran, kemudian ke tempat-tempat rumah-rumah. Dia juga UKS nih ngirim ke sekolah, gitu, perawat ke sekolah. Ternyata eksperimen ini adanya perawat di sekolah tersebut mengurangi jumlah ketidakhadiran di antara anak-anak sekolah. Nah, inilah cikal bakalnya UKS ya. Kemudian bidang keperawatan ini menjadi begitu menonjol hingga pada tahun 1912. Jadi itu garapannya komunitas tuh untuk UKS itu. Boleh nanti dijadikan tesis. National Organization for Public Health Nursing atau NOPHN ya didirikan untuk menetapkan standar dan merencanakan perluasan layanan keperawatan berbasis komunitas. Nah, ini asal-usul asosiasi keperawatan. Ini nanti untuk tugas yang kebagiannya, yuk kita bandingkan dengan OP kita di kita seperti apa ya. Asosiasi keperawatan kita seperti apa. Jadi tahun 1893 ini sebetulnya awalnya adanya World's Fair ya atau seperti ada event, ada konferensi juga di situ. Dan saat konferensi inilah banyak perawat-perawat yang sudah terkemuka mengemukakan topik-topik yang berkaitan dengan keperawatan. Mereka presentasi tuh. Nah, kemudian dari pertemuan di konferensi tersebut ternyata banyak nih teori-teori, banyak nih topik-topik yang bagus gitu ya. Perawat ini sudah banyak yang terdidik tahun 1896.
Nurse Association Alumni dari Amerika Serikat dan Kanada, kemudian menyepakati untuk pembentukan American Nurse Association atau ANA ya. Dan ini didirikan dengan tujuan untuk mendapatkan lisensi bagi perawat. Jadi harus terlisensi ternyata perawat itu gitu, nggak boleh asal-asal biar kualitas asuhan keperawatannya juga terjaga ya. Tujuan lain dari asosiasi ini termasuk pembentukan kode etik, karena harus etis kan, karena yang sebelum-sebelumnya kita sudah ada sejarah kalau tidak adanya kode etik ya seenak-enaknya tuh perawat bekerjanya gitu, dan itu pasti kan mencoreng nama profesi perawat itu sendiri. Pembentukan kode etik, promosi citra keperawatan, dan pemberian perhatian pada kepentingan keuangan dan profesional keperawatan. Ya termasuk anak ini memperhatikan juga kesejahteraan para perawat gitu. Nah, nanti kita lihat coba di OPEC kita seperti apa. Terkait kode etik kayaknya sudah ada juga ya. Nah, promosi citra keperawatan gimana nih peran OPEC kita. Kemudian pemberian perhatian pada kepentingan keuangan di sini maksudnya kesejahteraan keperawatan ya. Kesejahteraan misalnya apakah penggajian di kita ini kan banyak juga ya perawat itu direkrut untuk magang di rumah sakit, karena saking banyaknya lulusan kemudian ya akhirnya magang, mereka bekerja tapi tidak digaji gitu ya. Nanti itu dianalisis lah oleh kalian. Kemudian dari diskusi lanjutannya 1893 didirikan American Society Superintendent of Training School of Nursing. Jadi sudah didirikanlah untuk pelatihan perawat, sekolah pelatihan perawat. Asosiasi ini kemudian menjadi National League for Nursing Education. Nah, kemudian lisensi untuk perawat. Jadi ini cikal bakalnya di sana terregister ya, Nursing Register atau RN. Tahun 19 di Illinois ini negara pertama yang mengorganisir asosiasi perawat negara bagian. Jadi meloloskan program lisensi perawat pertama di Amerika Serikat ya. Memberlakukan undang-undang yang mengatur praktek keperawatan profesional. Boleh berpraktek perawat itu kalau sudah terlisensi atau terregister mereka dengan gelar RN-nya. Meskipun bagian dari program lisensi ini menandai tonggak yang luar biasa dari profesionalisasi keperawatan. Nah, kelemahannya karena ini tidak diwajibkan, hanya dianjurkan, sehingga aturan ini menciptakan persaingan antara perawat terlisensi dengan yang tidak terlisensi. Jadinya ada ini juga ada gesekan antara perawat itu sendiri, karena kan awalnya tidak diwajibkan, hanya dianjurkan. Jadinya ada yang merasa merasa saya lebih kompeten dan tidak kompeten gitu. Jadi ada gesekan di situ. Ya samalah di kita ya, coba dilihat yang terkait STR awal-awal, yang tidak lulus UKOM kan nggak bisa maju STR, tapi merasa bahwa saya itu sudah perawat berpengalaman, saya itu dari SPK D3 gitu ya, pengalaman di rumah sakit lama, tapi hanya gara-gara STR jadinya mereka disingkirkan oleh anak-anak baru misalnya, itu kan jadi ramai juga, tapi kan mau tidak mau kita memang harus berubah gitu. Kita harus bergeser nih, jangan sudah ke arah yang memang terlisensi gitu, karena itu ujungnya itu untuk menjamin kualitas asuhan keperawatan dan citra profesi juga kan seperti tadi. Nah, kemudian adanya efek dari depresi hebat, kebijakan politik ya, dan itu juga berfungsi pada berimpact pada keperawatan. Adanya keruntuhan pasar saham di Amerika Serikat dalam pergolakan depresi ini, banyak perawat yang berpraktik mandiri melakukan home care dan mereka mencoba melamar bekerja di rumah sakit. Akhirnya karena di rumah juga sudah tidak misalnya sedikit ya pasiennya, prakteknya, akhirnya mereka melamar ke rumah sakit. Tapi di rumah sakit juga kan karena sedang permasalahan inflasi keuangan, memutuskan menerima jasa perawat terlisensi yang menganggur dengan imbalan hanya kamar, makanan, dan binato, tidak menawarkan gaji. Ini tuh seperti magang ya, perawat-perawat magang di kita sekarang ya. Nah, Undang-Undang Pemulihan Nasional yang disahkan oleh Kongres dalam upaya mencari pekerjaan bagi mereka yang tidak bekerja ini tidak berlaku bagi perawat yang menganggur. Nih, akhirnya undang-undang di situ nih berperan gitu. Makanya pentingnya ada perwakilan profesi itu di dalam
pengambil kebijakan. Ya, alhamdulillah sekarang kalau di Indonesia sudah mulai masuk tuh Pak Edi Wur ya di DPR RI gitu. Jangan perawat mah sudahlah urusan kesehatan, nggak perlu ada yang main politik. Perlu juga karena kebijakan itu akan berpengaruh nih pada profesi perawat. Ini contohnya ini nih meskipun di zaman yang dulu gitu. Tetapi karena kita ini kan tertinggalnya jauh nih dengan yang luar Indonesia ini berpuluh tahun tertinggalnya itu. Yang dulu di mereka kejadian sekarang kan mereka sudah maju. Mungkin di kita nih baru kejadian sekarang gitu. Dan itu tuh harus jadi cermin gitu. Bagaimana kita memperbaiki dan kita bisa lebih cepat gitu ya berproses mengejar ketertinggalan kita. Nah, Undang-Undang Pemulihan Nasional ini menetapkan perjanjian tidak berlaku bagi orang-orang profesional yang dipekerjakan dalam profesi mereka. Jadi tetap harus dibayar karena orang profesional. Nah, kalau di kita yang magang itu saya sedih. Saya kebetulan kakak ipar saya ini kabid keperawatannya di rumah sakit Lumajang ya. Dia cerita gitu, aduh tetangga saya tuh sampai seneng katanya syukuran potong kambing selamatan anaknya tuh diterima perawat diterima di rumah sakit karena dia kabid keperawatan dia tahu kan tidak ada rekrutmen kok gitu tidak ada penerimaan ternyata diterima hanya magang coba itu senang orang tua itu. Nah itu kondisi dikit padahal kan magang itu nggak digaji ya tadi hanya diberikan beberapa inilah insentif ya. Nah, padahal kan mereka itu lulusan sekolah yang keperawatan itu kan sekarang sudah profesional gitu ya. Jadi tidak berlaku lagi tuh bagi orang-orang profesional yang dipekerjakan dalam profesi mereka. Ini tahun 1933 itu sudah ditetapkan kalau di Amerika, kalau di kita nggak tahu ya. Makanya mau tidak mau sekarang ini kan tetapkan exam ya untuk sekolah keperawatan. Apa? Karena kita tidak bisa menutup mata juga. Itu dalam bentuk menyaring tanggung jawab para pendidikan keperawatan. Karena di kita itu kayak musim buka D3 banyak di mana-mana ya. Buka S1 di mana-mana. Stikes di Jawa Timur ini paling banyak gitu. Dengan tidak melihat kualitas outputnya itu nanti seperti apa. Makanya sekarang tuh berlaku exit exam. Saat awal diberlakukan UKNI kan banyak sekali swasta-swasta ini yang outputnya ini tidak lulus UKNI ya. Banyak sekali gitu persentase kelulusannya itu sangat rendah. Padahal itu pun ujian UKNI itu tuh jauh kalau dibanding ya NCLEX ya yang di luar gitu. Untuk itu saja kelulusannya rendah gitu. Tapi kan mereka ya sudah diluluskan ya itu akhirnya kan yang si outputnya itu yang kesulitan untuk bekerja gitu. Nah, makanya berlakulah exit exam. Kalau exit exam tidak bisa diluluskan sebelum mereka lulus. Berarti tanggung jawab institusi pendidikan itu untuk menentir bagaimana mereka harus sampai lulus. Nah, itu tuh bentuk untuk perbaikan sebenarnya perbaikan profesi kita. Tapi kadang-kadang kan suka jadi ditarik ke pragmatisnya saja, di main gampangnya saja tuh mempersulit gitu. Bukan kita harus memperbaiki asalkan baik juga jadi seperti apa ya bancakan ya untuk pendirian sekolah-sekolah keperawatan itu dan yang mendirikan itu yayasan-yayasan yang mereka bukan untuk ke arah sebenarnya tujuannya pengembangan profesi menjaga profesi ini tetap profesional tetapi ya unsur UUD-nya itu yang lebih ini hanya narik mahasiswa sebanyak-banyaknya dengan tidak berproses dengan betul akhirnya kan outputnya juga tidak betul seperti itu. Kalau di kita ini belum karena masih yang magang, kemudian perawat honorer ya sampai ada kumpulan perawat honorer di kita juga. Jadi kesejahteraan di kita ini untuk perawat memang masih ya untuk sebagian memang sudah bagus, tapi masih banyak juga teman-teman keperawatan kita yang secara kesejahteraan jauh ya. Kemudian Dewan Direksi Asosiasi Perawat Amerika mengeluarkan pernyataan, jadi betul-betul mereka itu memperjuangkan ya setiap rencana pemulihan ekonomi harus mempertimbangkan ribuan lulusan perawat terdaftar yang menganggur gitu. Jadi itu juga harus tidak boleh dibiarkan nih. Nah sebetulnya era-era kayak sekarang ini saat perawat dilirik kebutuhannya, ini nih harusnya jadi momentum untuk OP. Bagaimana perawat itu kan
ternyata sangat diperlukan nih oleh bangsa ini. Yuk, bangsa ini juga melihat dong untuk kesejahteraan perawatnya. Nah, sebetulnya ini tuh momentum gitu. Dalam semua kasus, jenis pelayanan keperawatan yang paling efektif harus tersedia bagi pasien. Jika memungkinkan, perawat harus dipekerjakan 8 jam per hari atau 48 jam per minggu. Jadi jangan kerjanya kayak kerja rodi ya. Gaji perawat harus dijaga di atas tingkat kebutuhan. Jangan di bawah UMR. Di kita malah banyak yang nggak digaji juga ya. Magang itu kan nggak digaji. Harus dijaga di atas tingkat kebutuhan. Perawat yang merawat pasien sakit akut tidak boleh diharapkan bekerja lebih dari 8 jam. Pada tahun 1933, 8 jam sehari bagi perawat sudah mulai berkembang, dan di kita juga ya sekarang SIP dengan SIP itu. Dan ini mendapat dukungan karena membantu meringankan masalah pengangguran perawat. Jadi kan butuh perawat banyak. Karena untuk hemat jadi shift-nya itu dipanjangkan. Tapi kan kalau sudah 8 jam per shift itu jadinya pasti harus direkrut juga. Tahun 1933 ketika pemerintah federal mengumumkan bahwa program ditawarkan melalui Dinas Pekerjaan Sipil akan menyediakan dana untuk perawat. Program ini melayani minat banyak perawat di bidang keperawatan, khususnya keperawatan kesehatan masyarakat. Nah, ini kemudian keperawatan dalam masa perang. Masa perang ini pasti meningkatkan kebutuhan bangsa akan perawat. Sama di kita sekarang kan ya, perang dengan COVID, butuhnya kan banyak. Rumah sakit tuh sampai bingung ngerekrut relawan ya. Ngerekrut relawan dengan tidak memfasilitasi. Kita juga ada sampai mahasiswa, tapi mahasiswanya harus menyediakan, kata saya, iya kita menerima mahasiswa Bu untuk dinas. Terus APD-nya gimana? Yang menyediakan sendiri. Terus kalau terpapar kami tidak menjamin harus tes PCR sendiri. Lah itu pengen enaknya aja gitu kan. Ya lebih baik kita tarik mahasiswa kita. Tapi kalau ada juga rumah sakit yang berani bertanggung jawab, misalnya rumah sakit swasta yang besar, ke kita ada tawaran juga, Bu, kita memang butuh karena dia punya program isotel, dia punya pasiennya juga dia diminta untuk menambah pasien COVID, terkait APD, terkait vitamin mahasiswa, terkait kalau mereka terpapar PCR juga akan mereka ditanggung oleh rumah sakit, kemudian disiapkan juga tempat karantina yang akan ditanggung oleh rumah sakit, dan mahasiswa juga diberikan insentif. Nah, itu baru bertanggung jawab. Saya mengiyakan. Ini semester ini ada mahasiswa profesi yang sudah masuk, terseleksi 12 orang untuk direkrut di rumah sakit tersebut gitu. Nah, karena pasti kan butuh gitu, tetapi di kita itu butuh tapi nggak sesuai gitu rewardnya ya. Nah, sama nih waktu di Amerika juga butuh, tapi mereka kan perang, butuh perawat. Nah, selama masa perang ini profesi keperawatan telah memperoleh citra positif. Sama di kita juga sampai kemarin tahun 2020 kan jadi tahunnya perawat ya, WHO itu mencanangkan gitu, terus mendapatkan rasa hormat tertinggi dari anggota masyarakat awam. Nah, para pemimpin perawat memanfaatkan kesempatan ini untuk memajukan tidak hanya keperawatan militer, nah ini sejarah ya, tapi juga profesi keperawatan secara umum. Nah, jadi momentum nih kalau ada kejadian-kejadian yang memang, oh iya kerasa nih sekarang itu butuh perawat, kayak isoter aja sekarang kan, datang Luhut ke Kota Malang harus semua yang isoman di isoter kan harus ada perawat, mana mau dokter standby di isoter ya. Nah di situ kan yang perawat butuh perawat, wali kota itu sampai bolak-balik minta ke FK gitu, ada nggak rekrutmen, tetapi tugasnya apa, rewardnya apa nggak jelas ya, kita nggak mau lah ya ngasih mahasiswa kita gitu. Nah itu tuh harusnya OP tuh main. Oke, kita akan menyiapkan nih perawat-perawat relawan, tapi tolong jaminannya ini saja, apa-apa saja gitu ya. Jadi momentum-momentum seperti ini, para pemimpin keperawatan kita yang ada di pusat, para pengurus OP yang ada di pusat ini harusnya betul-betul menggunakan momentum ini. Jadi di satu sisi pandemi ini kan memang ya kita berharap ini segera berakhir, tetapi pasti ada sesuatu yang bisa diambil hikmahnya gitu, dan disinilah peran OP ini harusnya bergerak ya. Mudah-mudahan segera ada perubahan ya, karena kan harusnya ini sudah 2 tahun pending ya untuk perubahan OP kita. Kemudian perundingan bersama dalam keperawatan. Nah, setelah Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat mengalami kekurangan perawat yang drastis selama tahun-tahun segera setelah berakhirnya perang ini. Meskipun kekurangan perawatnya dibayar, kurang perawat, tapi perawat itu tetap aja dibayarnya itu sama tuh
daripada guru sekolah dasar. Kalau di kita malah kadang-kadang perawat itu lebih rendah ya. Guru-guru di kita malah lebih tinggi. Ada sertifikasi guru kan ya. Faktanya, sebuah penelitian dilakukan tahun 46 menemukan bahwa sebagian besar staf perawat hanya dibayar lebih sedikit daripada pelayan hotel dan penyetu, sampai dilakukan riset. Karena apa? Data fakta itu yang nanti akan dibawa untuk dinegosiasikan secara kebijakan ya. Tahun 40-an kemudian melobi untuk pemberdayaan ekonomi bagi perawat. Pada konvensi Amerika ANA tahun 46 dideklarasikanlah hak perawat untuk keamanan ekonomi. Jadi perawat itu perlu sejahtera. Nah, kalau di kita seperti apa? Bagaimana OP untuk mensejahterakan perawat atau kondisi kesejahteraan perawat di kita seperti apa? Ya. Ada nggak aturan yang mengatur itu? Kemajuan dalam pendidikan keperawatan, kemudian sistem magang yang digunakan dalam pendidikan keperawatan sering dikritik oleh akademisi dan lembaga penjamin mutu karena kurangnya ketelitian intelektual dan eksploitasi tenaga kerja siswa. Terbitlah 3 evaluasi Goldmark Report, laporan Burgess, dan The Future of Nursing. Menanggapi kekurangan perawat yang mengikuti Perang Dunia II, kemudian gelar associate dalam keperawatan sudah dimulai. Program ADN ini digagas tahun 70-an, jumlah lulusan program ADN melebihi jumlah lulusan ini. Jadi sudah mulailah di situ proses pendidikan ini sejalan ya dengan yang dibutuhkan di pelayanan. Ini kemajuan dalam praktek keperawatan. Pertumbuhan program magister keperawatan membuka banyak peran praktik lanjutan baru bagi perawat, termasuk peran spesialis klinis, praktisi perawat, peneliti, dan administrator perawat. Perawat dalam peran praktik lanjutan mengasah keterampilan dalam aktivitas politik saat mereka berjuang untuk perubahan undang-undang yang diperlukan serta kemajuan dalam penelitian keperawatan. Jadi enggak hanya ngurusin yang di rumah sakit juga gitu, mereka juga berperan nih para master ini untuk akhirnya aktif juga di politik ya, karena kita juga butuh undang-undang, butuh seperti ya sekarang alhamdulillah kita sudah punya undang-undang keperawatan, tapi kan berdarah-darah tuh undang-undang keperawatan itu untuk jadi sebagai undang-undang keperawatan. Lihat tetangga kita undang-undang kebidanan, nggak capek, nggak lelah, sudah jadi aja tahu-tahu ya. Kita itu kan bertahun-tahun luar biasa itu undang-undang keperawatan. Seiring waktu, para pemimpin perawat telah berjuang untuk menetapkan keperawatan sebagai disiplin yang terpisah dan unik dari kedokteran. Ya. Jurnal Penelitian Keperawatan yang pertama kali diterbitkan tahun 50-an memberikan dorongan besar untuk beasiswa keperawatan. Penelitian keperawatan selanjutnya melahirkan pengembangan teori keperawatan oleh para sarjana keperawatan. Inilah pendahulu-pendahulu kita ya, Martha Roger, Peplau, Imogen King, Levin, kemudian Orem. Di situ, tapi melalui apa? Melalui riset kan, evidence base bahwa ini loh praktek keperawatan itu. Jadi ringkasannya bahwa fitrah umat manusia ditunjuk, dipanggil atau dididik untuk melakukan fungsi yang sekarang kita sebut sebagai asuhan keperawatan. Nah, sejarah keperawatan ini mengungkapkan pola masalah berulang yang harus dihadapi oleh profesi dari waktu ke waktu. Iya, pola sejarah keperawatan ini jadi bisa kita lihat sebagai cermin gitu. Ini sejarahnya nih dulu di luar. Dan ternyata di kita ini kita sedang melewati sejarah itu gitu ya. Beberapa masalah ini termasuk pemeliharaan standar profesi, otonomi perawat, dan pemeliharaan kontrol praktek keperawatan profesional. Nah, tugasnya tadinya mau individu atau gini kelompok, tapi semua nih 5 poin ini didiskusikan sama satu kelompok. Ternyata kemarin dari yang kelas yang satunya, Bu, untuk awalan tugas katanya dari 5 topik ini dibagi-bagi saja, jadi 5 kelompok ini satu topik gitu. Oke, saya nggak masalah. Jadi Anda hanya membuat laporan, dibagi 5 kelompok, ini 20 berapa mahasiswanya? 30 bagi 5 berarti 6 orang ya. Satu kelompok tuh 6 orang. Kelompok 1 mendiskusikan pentingnya pemahaman profesi tentang sejarahnya sendiri. Bandingkan sejarah yang di Indonesia seperti apa, kemudian kemajuan profesinya seperti apa, ya, profesi keperawatan di kita dengan yang sejarah di luar juga. Kemudian menelusuri asal-usul dan tujuan organisasi keperawatan profesional. Jadi OP, terkait OP nih. Recording in progress. Yang di luar seperti apa,
yang di kita seperti apa nih perkembangan OP? Kapan OP itu di kita terbentuk OP untuk profesi keperawatan ya? Kalau tadi tentang sejarah ini bagaimana yang berdirinya itu background apa yang awal, rumah sakit, pendidikan keperawatan. Nah, kalau menjelaskan pengaruh perang terhadap perkembangan keperawatan. Jadi bukan hanya perang sebetulnya ya, pengaruh kondisi-kondisi atau situasi pada profesi perawat. Ya bisa perang, bisa pandemi, bisa permasalahan adanya politik seperti tadi adanya inflasi kan ya, gonjang-ganjing negara itu ada nggak tuh dampaknya ke keperawatan? Misalnya perubahan dulu, misalnya ya zaman Belanda kita bagus, tapi nggak bagus-bagus amat. Zaman dijajah Inggris bagus tuh untuk perawat, karena di situ meskipun memang untuk apa? Kalau yang Belanda itu untuk tentara Belanda, tetapi kalau untuk yang Inggris nih dia sudah mikirin nih untuk masyarakat juga perlu. Nah, pada saat Jepang itu parah jelek lagi, itu kan ada pengaruh tuh gitu ke profesi perawat, nggak terdidik. Terus era mana nih yang apa ternyata berpengaruh gitu ya. Pandemi kan berpengaruh juga nih, jadi dilirik karena kebutuhan yang meningkat. Nah itu ya didiskusikan, bikin laporannya. Kemudian diskusikan pengaruh tradisi iman pada perkembangan keperawatan. Nah, tradisi iman ini nih sangat berpengaruh karena apa sekarang ini muncul bahwa yang dari yang apa kalau yang Kristiani, yang Katolik gitu ya, bagaimana mereka melakukan asuhan keperawatannya itu kemudian berimpact juga pada pendidikan keperawatan. Kalau yang Muslim sekarang kan Muhammadiyah itu tuh bagaimana mereka melakukan pelayanan asuhan keperawatannya itu juga berdasarkan spiritual sama yang Kristen maupun yang Muslim. Misalnya kalau yang di rumah sakit Islam itu yang sakit ini butuh kok mereka itu bukan apa mereka juga butuh untuk sholat. Nah kemudian difasilitasinya seperti apa itu kan juga asuhan keperawatan yang berdasarkan spiritual gitu ya. Jadi tradisi iman pada perkembangan keperawatan seperti apa itu dibahas ya, diberikan laporan. Kemudian menganalisis pengaruh pemerintah terhadap pertumbuhan pelayanan kesehatan dan perkembangan keperawatan. Sebenarnya makanya tadinya awalnya satu kelompok mendiskusikan 5 ini akan ada keterkaitan tuh antar topik sebetulnya ya. Seperti pengaruh pemerintah itu juga kan pemerintah juga ada kaitannya sama politik sebetulnya gitu. Tetapi kemarin kelompok yang satunya minta hanya satu topik. Jadi nggak apa-apa, kamu satu topik tapi nanti mungkin ada kaitannya lain nggak masalah. Tapi kan pasti fokusnya berbeda antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Ya, itu tugasnya. Jadi bagi 5 kelompok tempat pengumpulan tugasnya sudah ada di VLM. Kelompok 1, kelompok 2 nanti tinggal masukin saja. Jadi perawat masa depan ini harus memantau perubahan teknologi. Recording stopped. Dari apa era sejarah itu mereka sudah menyatakan bahwa perawat masa depan sekarang ini sebenarnya masuk masa depan ya, harus terus memantau perubahan teknologi, kemajuan ilmu pengetahuan, dan perubahan dalam masyarakat dalam sistem pemberian perawatan kesehatan. Karena beda masyarakat di era awal-awal dulu dengan yang sekarang sudah keperawatan ini sudah maju pasti berbeda gitu. Itu yang bisa saya sampaikan. Boleh kalau ada yang mau didiskusikan. Monggo. Ada nggak yang mau didiskusikan? Ini ada apa? Kalian ini kan apa bisa masuk ke seminar nasional juga kan? Sudah daftar nggak kalian? Kayaknya untuk mahasiswa juga itu. Daftar Bu. Jadi pakai kuliah, laptop pakai virtual background. Oh, oke. Saya malah 3 ini, pusing saya. Ya itu terus ada juga. Tapi saya pasti yang utama untuk kelas dulu. Ayo, ada yang mau ditanyakan terkait tugas atau terkait topik? Mungkin di sini di kelas ini ada yang pengurus OP. Ada nggak yang pengurus OP? Kalau saya pribadi saya pasif di OP ya. Saya kenal orang-orang OP pusat juga saya kenal orang, apalagi kalau di IPMI memang saya kalau di IPMI saya penasihat IPMI Jatim ya. Kalau di IPMI Jatim. Tetapi kalau di PPNI sendiri saya pasif. Tidak aktif saya.
Gitu. Ada yang pengurus di sini? Boten. Monggo mau nanya. Bu, untuk Monggo Mbak tugas Rani. kelompoknya itu untuk kelompoknya dibagi per departemen nopo acak mawon. Gak usah, acak aja, ayo kenalan ya. Sudah kalian gak ketemunya juga cuman di Zoom. Kalian kan nggak tahu tuh, kalian di bawah itu pakai apa, kaki ada punya kaki apa enggak. Jadi ayo jangan nanti kan kalau pas di kepeminatan kita ngumpulnya sama peminatan. Nah, pas kuliah wajib ini nih waktunya interaksi dengan antara peminatan, nggak masalah. Mungkin kalau kita ketemu dengan peminatan lain ada mindset yang berbeda tuh dengan yang sesama peminatannya. Jadi acak aja 30 mahasiswa nggak lihat peminatan bagi 6 orang gitu. Berarti kan ngobrolnya tetap pakai Zoom juga ya. Ya Ibu, terima kasih. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, monggo kalau mau masuk ke seminar nasional, ya karena bagus temanya. Kalau saya ini lagi update pelatihan yang neonatal ini. Kalau nggak ada yang dipertanyakan, ya nanti kan kita masih akan ketemu ya ke depannya teori-teori. Kalau ini tuh sebetulnya biasanya saya nggak ada nursing history di S2 itu, di science itu, tapi dari kurikulum AIP ini memang harus, mungkin untuk mengingatkan lagi ya Bapak Ibu semua terkait ini. Oh iya, saya janjikan mau nonton yang video respect terkait itu nggak? Terkait cuman berapa menit kok, sebentar. Ya, bagaimana kita itu, kalau saya itu biasanya video itu saya kasihkan untuk anak-anak S1. Karena anak-anak S1 itu kan yang dari SMA ya. Mereka itu kadang-kadang hanya kesasar masuk sekolah keperawatan itu ya. Tidak keinginan gitu. Jadi saya bahwa mereka itu harus bangga dengan profesinya, bukan bangga masuk fakultas kedokteran gitu loh. Jadi biasanya saya suka putarkan video ya. Sebentar saya buka ya videonya. Sedikit sebentar videonya kok. Ini saya buka ya, cuman berapa menit. Saya share screen. Sudah keluar videonya? Sudah, Bu. Sudah. Kita ini ya, nonton video dulu sebentar. Kalau nggak ada pertanyaan setelah ini kita selesai. During the Crimean War, more soldiers died from infection than in battle. Until a nurse introduced sanitary practices still in use today. When the scourge of polio hit the world, it was standard practice to strap down and immobilize patients. Until a nurse discovered that movement and physical therapy had far better results. In the 1950s, jaundice was a leading cause of infant death, until a nurse found that a few hours of sunlight could actually cure the condition. At the dawn of the AIDS epidemic, no one knew how the disease spread, so patients were kept quarantined and alone, until nurses defied convention and embraced them with compassion. During the Ebola outbreak, the disease was thought by many to be too contagious to treat, until a student nurse used what she had on hand, garbage bags and duct tape, to protect herself so she could care for others. And cerebral palsy robbed many patients of their ability to speak, until a nurse gave them back their voices.
and I will always be grateful to her. Ya, biasanya saya setelkan itu untuk anak S1. Kalau untuk anak S2 kalian itu sudah jadi perawat beneran ya. Bukan ini, tapi kalau anak S1 itu mereka itu masih antara mau pindah dan tidak, apakah betul saya mau jadi perawat gitu. Dan harus ada rasa kebanggaan untuk jadi perawat itu. Ya, di situ juga kita bisa lihat dari sejarah saja sudah membuktikan bahwa peran perawat di kesehatan itu sudah luar biasa. Nah, apakah di Indonesia perawat kita juga seperti itu gitu? Ini ada teman-teman yang dari background dari rumah sakit ya, bukan dari, kalau dari pendidikan ini masih setengah-setengah nih. Tapi kalau yang dari rumah sakit ini udah beneran nih perawatnya. Mudah-mudahan sih menjadi salah satu pelaku sejarah ya perkembangan keperawatan di Indonesia. Itu saja sih kalau untuk yang level S2 ini, karena karena Anda semua lulus dari magister UB ini kan sudah jadi master nih, sudah jadi masuk ke level yang advance-nya perawat ya. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada saya tutup ya kuliah pagi ini. Tolong di screenshot ya untuk bukti ke Bu Heni. Jadi nggak tahu saya di kelas ini sudah bilang belum. Saya di semua mata kuliah saya tidak terbiasa mengabsen. Saya nggak akan mengabsen mahasiswa, silahkan mau ikut atau enggak ya. Kalau saya, tetapi biasanya dari admin itu yang suka ngecek kehadiran atau enggak itu. Ya, jadi tolong nanti di screenshot untuk bukti bahwa Anda hadir. Dan saya sudah buka absensinya. Saya buka sampai jam berapa tadi ya, sampai jam 6 sore gitu. Jadi jangan terlewat ya. Jadi kalau terlewat nanti kan nggak bisa, saya harus manualkan nanti di Siado. Daripada ribet, lebih baik Anda sekarang absen setelah ini selesai. Itu dari saya akhiri. Saya mungkin masih punya utang ya di kelas di kelas MN. Nanti kita cari waktu lagi ya. Jangan hari ini. Saya masih greges soalnya hari ini. Saya baru vaksin Moderna. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.